Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam tak lupa pula kita liahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang yang berbahagia ini, tak lupa pula khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan terkhususnya untuk diri khatib sendiri, agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan adapun tema khatib pada siang yang berbahagia ini ialah meningkatkan derajat dan martabat kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal menurut tuntunan Islam. Tauhidlah yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di dalam akhirat nanti. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah, dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan syirik akan menyengsarakannya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Surah Az-Zumar: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'budu wa kum minasy syakirin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tauhid bukan sekadar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan sekadar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud atau keberadaannya dan wahdaniyah atau keesaannya, dan bukan pula sekadar mengenal asma dan sifatnya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara dan penguasa alam semesta ini adalah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 25 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat, yang beriman kepada Allah. Dari sini lalu timbullah pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya dengan penuh rasa rendah hati.
Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid, mulai rasul yang pertama Nuh hingga rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kitab suci bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang hak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu as-sunnah. Orang yang mengikrarkannya akan masuk surga selama tidak berbuat syirik atau kufur akbar. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidaklah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku kezaliman kepada diri sendiri? Lalu Rasul menjawab, yang dimaksud bukanlah kezaliman, tetapi syirik. Tidaklah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar suatu kezaliman yang besar. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan syirik akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah di akhirat. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jika tauhid yang murni terrealisasi dalam hidup seseorang, baik secara pribadi maupun jamaah, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Seperti tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah. Memerdekakan pikiran dari berbagai kufur dan angan-angan yang keliru. Yang kedua, tauhid membentuk kepribadian yang kokoh, arah hidupnya jelas, tidak menggantungkan diri kepada Allah. Kepadanya ia berdoa adalah keadaan lapang atau sempit. Berbeda dengan seorang musyrik yang hatinya terbagi untuk tuhan-tuhan dan sesembahan yang banyak. Suatu saat ini ia menyembah orang yang hidup, pada saat lain ia menyembah orang yang mati. Orang mukmin menyembah satu Tuhan yang mengetahui apa yang membuatnya ridho dan berkah. Yang ketiga, tauhid mengisi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan, tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rezeki jiwanya dan keluarganya. Ketakutan terhadap manusia, jin, kematian dan lainnya menjadi senang. Seorang mukmin hanya takut kepada Allah. Karena itu ia merasa aman ketika kebanyakan orang merasa ketakutan. Ia merasa tenang ketika mereka kalut. Yang keempat, tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya, karena jiwanya hanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya. Yang kelima, tauhid merupakan dasar persaudaraan dan keadilan, karena Tuhan tidak memperbolehkan pengikutnya mengambil tuhan-tuhan selain Allah di antara sesama mereka. Itulah buah manis dari tauhid yang akan membebaskan pelakunya dari kehinaan dan kesengsaraan, dan tauhidlah yang akan mengembalikan kehormatan Islam dan muslimin, mengembalikan harga diri dan kemuliaan Islam dan muslimin, dan menaikkan derajat dan martabat Islam dan muslimin di atas segala kehinaan yang selama ini dialami oleh kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.